Tapi intinya gini, teknologi itu udah eksis. Kita harus benar-benar sadar bahwa yang missing di kita itu karena kita punya environment yang memang belum sekompetitif di tempat lain. Oke? Kompetitif maksudnya apa? Di saat ada teman-teman yang bisa buat sesuatu yang lebih bagus, yang lain itu merasa tertantang untuk buat yang lebih bagus lagi. Nah, di sini tuh culture kita nggak begitu, ya kan? Jadi kalau udah ada yang bagus banget bikin game gitu kan, ini nggak menginspire yang lain untuk itu, untuk melakukan hal yang lebih gitu loh. Jadi kadang-kadang justru ditiru tapi tidak lebih, sehingga nggak pernah bisa growing the ecosystem. Nah, ekosistem kita ini tinggi loh. Kita punya developer, total developers in Indonesia market is about 70,000 developers. Orang yang bergerak di IT professional is about 40,000. Orang yang ngurusin network, hardware, server, ya, orang IT pro 400,000, 400,000. Grow-nya lebih banyak IT pro, developer itu sedikit. Padahal industri bergerak ke arah cloud kan, IT pro bakal sedikit sekali yang orang yang masih ngurusin ngambil sertifikasi network in the future pasti ngapain? Orang waktu dia create dia nggak lihat lagi tuh kabel-kabel, ya kan? Bikin NLB aja orang tinggal di set gitu. Oke, so more demand akan ada di apps, di konten. Apakah kontennya bagus sekali atau apps-nya bagus sekali? Jadi either you start from content atau from apps. That's my recommendation. Jadi benar bikin benar konten yang bagus, misalnya kayak fotografi atau bikin ulasan kulineri, ya. Dan market kita cukup untuk tidak usah berpikir global dulu. Karena besar sekali nih pengguna smartphone di Indonesia, berapa banyak kan? Kalau kita misalnya mau going global, itu amunisi kita belum cukup, konten kita mungkin belum ini ya. Tapi jadi raja di negara sendiri aja udah cukup besar kok. Kita belum punya WordPress implementator yang advance. Kita belum punya top designer yang misalnya bisa ngedesain at the level yang bagus sekali gitu kan. Kadang-kadang di sini masih beli tim kan. Mungkin nanti dari Indonesia ada yang bikin tim sendiri. Ada yang bikin thematic solution on WordPress, misalnya kayak school solution, LMS management system. Itu pun masih sedikit banget yang bikin LMS on WordPress loh. Saya lihat plugin, kemarin saya coba cari-cari sedikit sekali. So try to look on area-area itu dan create your products. Oke, mungkin cash flow-nya masih dapat dari project-project bikin, tapi try to make your product. Karena produk itu yang kasih cash flow, ya kan? Yang kasih bonus ya project-project itu. Jangan dibalik. Jangan cash flow-nya dari project-project yang tidak pasti. Oke? Jadi di engineering di situ dulu. Kalau ada produk sebulan saya kejual 2, satu company udah bisa makan semua kan lebih enak. Ya kan? Dibanding harus ngejar project, kompleksitinya beda-beda, maunya beda-beda. Yang paling parah di Indonesia customer-nya bodoh-bodoh. Tapi so taunya minta ampun kan? Enggak kayak begini, udah selesai project. Oke? So mungkin gitu dari saya. Sebagai summary ada 5 poin. Masuk ke Windows Azure website, yang WordPress. Yang kedua, build your custom devices app dengan Windows Azure Mobile Service. Kalau mau bikin sendiri advanced configuration, misalnya gini, misalnya high traffic website minta dibangunin WordPress site pakai LineEPD, ya, dengan reverse proxy, dengan macam-macam kata-kata funky itu. Nah, itu harus kita konfigur sendiri. Solusinya VM, pakai VM, pakai traffic manager. Nomor 4, untuk yang non-geek, orang konten, masih ada juga. Kita punya Windows Phone App Studio, ya, tawarin ke customernya, minta izin ke yang punya konten misalnya, build your apps. Terus yang kelima, beberapa link-linknya yang penting, materi training dan lain-lain saya put di situ. WordPresscamp.azurewebsite.net, itu juga baru di-create tadi malam. Kalau kalian punya trial, bisa masuk situ. Satu hal lagi, kalau kalian startup company, ya, butuh akses ke Azure,
belum punya kapital yang cukup, oke, butuh akses ke tools, belum punya kapital yang cukup untuk beli, masuk ke Bizspark, Microsoft Bizspark, BIZSPARK. Selama ada company website, kita nggak ngelihat yang PT-nya kok. Selama kalian startup, less than 3 years, less than 25 people, revenue-nya masih lebih kecil dari $1 juta, which is pasti. Oke, daftar Bizspark. Setelah 3 tahun baru itu selama 3 tahun programnya. Nah, itu bisa sangat membantu lah. Oke, thank you. Ya, saya Andika, Pak. Mau tanya tadi berkaitan dengan bisnis model cloud juga di Indonesia. Ada gambaran nggak Pak untuk tren SaaS di Indonesia, software as service Indonesia, dan dengan berbagai kendala yang ada dari culture maupun infrastruktur, trainingnya gimana sih? Dan apakah sudah ada corporate atau bisnis model yang sudah jalan bagus di Indonesia yang besar usernya dan profitable utamanya? Begitu. Terima kasih. Oke. Gini, pada saat kita mau start bisnis, pertama itu pasti banyak sekali asumsi, ya, asumsi yang belum tentu benar. Di kita itu lack sekali of market research. Jadi misalnya saya bilang, ada nggak SMB solution yang bisa jualan SaaS untuk accounting? Ya kan? Pertanyaannya adalah, SMB-nya mau nggak pakai accounting yang di-host di SaaS? Itu kan butuh market research, market survey, ya. Nah, company-company yang doing market research di Indonesia itu very few. Yang doing itu biasanya di industri cluster yang sudah matang, kayak misalnya Telco. Telco kan udah industrinya udah besar, ada company yang jualan data market research. Oke. Ada area-area di Indonesia yang kita very less insight, and someone try to jump ke area itu dengan too many assumption, gitu loh. Nah, caranya simple sebenarnya. Sebenarnya nggak ada yang tahu benar atau salah. Misalnya saya mau bikin solusi untuk sekolah punya back end sebagai SaaS. Look nice kan idenya? Berapa banyak sekolah di Indonesia? SMA di kita ada how many high school di Indonesia? Ada yang tahu? 100,000 to 100,000 around that. Okay. Is there any school management system solution yang sifatnya SaaS? Zero. Is there any company trying to execute at good level di situ? Zero. Kenapa? Apakah market problem atau execution problem atau bla bla bla, ya kan? Who knows? Okay. E-learning business di Korea, let's say 1.6 billion orang spend e-learning. Di Indonesia, is there any e-learning yang monetize well? Orang nggak mau bayar online. Okay, the main blogger di sini, everything coming from online, they think it should be free. Ya kan? Anything. Kamu download games harus free. Bisa udah bayar, malas cari game lain. Ya kan? Nah, cracking the monetization, the mindset, the commercial mindset is very hard. Harus ada strateginya, harus ada engineeringnya di situ. Gimana cara cracking commercial mindset? Make it works di, biasanya gini kalau saya saranin teman-teman di startup, pick the best school. Misalnya kita ngomong school, pick the best school where other people will look on the school. Ya kan? Make it works dulu di situ. Invest dulu di situ. Kalau mereka udah pakai misalnya 2-3 sekolah, setelah itu nanti mouth to mouth di school itu akan jalanin. Gitu. Scale-nya memang kecil, tapi memang begitu market ini. Gitu loh. Sampai kita punya portfolio yang bagus, baru bisa scale. Oke, jadi jangan. Nah, yang paling parah di sini sebenarnya gini, idenya bagus, orangnya bagus, ya, investment levelnya nggak tepat. Contohnya ada teman saya itu bikin e-learning, primagamaplus.com. Idenya bagus, kontennya bagus, ya kan? Tapi marketing investment, how much money di spend di marketing investment? Very small. Even marketingnya itu cuma dari Facebook, fans, gitu-gitu kan.
Nah, itu yang tidak dilakukan dengan negara lain karena mungkin udah kompetitif sekali. Jadi waktu dia bikin execution plan, itu marketing investmentnya at the right level, people investmentnya at the right level. Waktu dia bikin people plan-nya, desainernya at the right level, prosesnya at the right level, gitu kan, untuk masuk ke market yang besar ini. Oke. So, kalau pertanyaan kamu SaaS yang udah bagus sekali di Indonesia, zero. Yang SaaS ya, kita belum punya kayak Zahir Accounting on Cloud, belum. Kan saya udah ngomong sama CEO-nya Zahir, gimana jualnya ya Pak? Ya benar, nggak bisa di-crack gitu. Misalnya Zahir open di websitenya, now by 5 clicks you can have your accounting, ya kan? Cost of marketingnya mungkin besar sekali, yang belum tentu mereka mau invest. Kenapa? Educating people bahwa datanya ada di situ, itu butuh effort yang besar, gitu. Nah, tapi apakah nggak ada opportunity? Jawabannya belum tentu benar. Ada opportunity-nya, execution-nya yang harus di right level. Oke. Jadi misalnya kalau kamu punya ide bagus, ya execute dulu at the right levels ini. Tapi nanti scale kamu harus dapat, misalnya talk to people yang misalnya mau invest at the right level. Oke, partnership. Dan selalu berpikir quality. Market ini suffer to get the quality from anything. Yang bikin sendal aja yang kita banggain, ini sendal buatan Indonesia, nggak ada juga. Semua masih beli Crocs kan. Ya, jeans. Do you have any brand yang kita bilang ini buatan Indonesia dan ini bagus? Zero. Ya. Nah, itu nggak terjadi di market lain. China sekarang udah punya handphone yang Xiaomi apa itu ya? Orang China bangga banget, ini the next Apple di China gitu kan. Apakah benar perkataan? Belum tentu juga. Oke, belum tentu juga. Nah, itu yang kita nggak punya. Nah, mungkin nanti kalian akan bring itu, karena saya lihat sekarang yang muda-muda itu udah banyak sekali kan. Yang tua-tua justru jadi legasi. Oke. Satu lagi. Sebelah sini nggak ada yang nanya. Udah expert. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lain, saya tutup. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di luar ya. Lanjutin. Saya masih sampai jam 4 pesawat saya, jadi mungkin dari sini jam 3. Oke. Thank you.